Wala wala haula wala quwata illa billah. Iya, ini minta maaf nih tadi eh, saya nggak tahu di mana problemnya, tapi saya dari jam 8 tadi sudah masuk, rupanya di link lain. Eh, jadi sebentar, saya masih berusaha. Ini saya pakai handphone soalnya, jadi nggak bisa share apa namanya PowerPoint ya. Nah, insya Allah sebentar lagi diatur. Nah, di rahimakumullah, insya Allah malam hari ini Jumat malam kita spesial ya, spesial apa namanya Idul Fitri. Tema yang kita bahas tentang jerat-jerat setan dalam bidang pendidikan apa pasca Ramadan. Ya, seperti kita yakin ya bahwa tantangan terberat ya dari musuh kita yang nyata yaitu adalah dari setan ini, dan setan itu ada dua jenis ya, uh, yaitu jenis manusia dan jenis jin. Sebentar, nah, saya pindah. Baik, sudah ya kedengaran ya. Nah, ini Indra pakai laptop, saya langsung share screen. Minta tolong, saya nggak bisa share screen. Baik, kita hadirin rahimakumullah. Seperti kita ketahui, ya Allah mengingatkan pada kita semua, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa, ya, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh, dan musuh para nabi itu adalah syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Nah, kerjaan setan dari jenis manusia dan jenis jin ini adalah membisikkan ya kata-kata yang indah dengan tujuan untuk menipu. Jadi ya banyak ulama yang mengingatkan bahwa seperti Buya Hamka ya mengatakan zukhrufal qaul ini ya kata-kata yang menipu, yang mempesona ya apa istilah Buya Hamka itu di tafsir Al-Azhar, kemasannya lebih indah ya, kemasannya hebat tapi isinya sebetulnya salah, isinya kosong. Nah, kita tahu di bulan Ramadan kan memang kita dididik oleh Allah ya supaya menjadi orang yang bertakwa, dan salah satu ya keistimewaan ya bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita dilatih sebulan penuh ya supaya menjadikan takwa itu sebagai menyatu dalam hidup kita, derajat takwa kita itu meningkat. Ya. Ini Ustadz Husen minta maaf nanti kalau ada Ustadz Dudi ya, saya masih belum bisa share screen. Jadi di Rahimakumullah ya, ada satu rumusan takwa yang indah ya, dirumuskan oleh Raja Ali Haji di dalam Gurindam 12. Jadi kalau kita baca Gurindam 12 pasal 1 ya, pasal 2, pasal 3, nah itu tampak ada rumusan yang indah dan menurut saya unik gitu ya. Di pasal 1 itu Gurindam 12 pasal 1 Raja Ali Haji nulis begini ya. Barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Ya. Barang siapa mengenal yang 4, maka ya itulah orang yang ma'rifat. Jadi ada 4 hal yang harus dikenal, ya supaya nanti orang itu bisa takwa. Ya, satu adalah barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Jadi kalau
Pertama, ya seorang itu komitmen untuk memegang agama. Kalau bahasa Pak Natsir ya tahun 57 waktu pidato di Konstituante, Pak Natsir mengatakan ya pilihan kita sebagai bangsa Indonesia itu cuma dua, mau pakai jalan agama atau pakai jalan sekuler. Ya, nah yang bahasa Pak Natsir sekulerisme itu sebagai paham ladiniah, paham yang menolak agama. Jadi hidup kita itu memang cuma dua, kita mau diatur oleh agama atau tidak, gitu ya. Kita mau diatur oleh Tuhan atau tidak. Nah, Raja Ali Haji itu merumuskan pembuka Gurindamnya itu dengan kata-kata yang indah, ya. Barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Ini nanti menjadi tantangan kita terbesar ya dalam hidup kita di zaman modern ini, karena dunia modern ini justru menolak agama. Bahkan tadi saya menerima kiriman satu artikel yang mempertanyakan gitu ya, kenapa negara-negara yang paling religius di dunia gitu ya, termasuk Indonesia, itu kecenderungannya katanya kemakmurannya rendah. Tapi negara-negara yang tingkat ateismenya tinggi, itu malah disebut sebagai negara yang makmur, bahkan negara yang bahagia. Nah, itu sebenarnya terlalu sederhana ya. Tapi peringatan Raja Ali Haji memegang agama, maka sekali-sekali tidak boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ya itulah orang yang ma'rifat. Satu adalah apa tadi, mengenal Allah. Ya, yang kedua mengenal diri. Ya, diri kita ini siapa, dari mana, untuk apa kita hidup, mau kemana setelah kita mati. Jadi pandangan tentang manusia ini sangat penting. Jadi kenali Tuhan kita, kenali diri kita. Ya. Kemudian yang ketiga, mengenal dunia. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Oh. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil amali sholihat fasatakunu fitanun." Ya, kaqita'il lailil mudlimi. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradi minat dunia. Rasulullah mengingatkan akan datangnya satu zaman yang gelap, penuh dengan fitnah, gitu ya. Yang zaman itu zaman di mana ciri-cirinya kata Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan, ya, di waktu pagi seorang masih beriman, wa yumsi kafiron, ya, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sorenya mukmin, paginya kafir. Nah, kenapa? Ya bi'u dinahu bi'arati minat dunia. Ya, dia tergoda ya, menjual agamanya ya dengan godaan-godaan dunia itu. Nah, kita juga tahu banyak ya, Rasulullah mengingatkan bahaya penyakit hubud dunia itu. Jadi Raja Ali Haji mengingatkan yang ketiga itu, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Yang keempat, itu barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudorot. Jadi barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudorot. Jadi ini 4 hal ya. Nah, kemudian pada pasal 2-nya Raja Ali Haji mengingatkan begini. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Ya, jadi kalau mengenal yang 4 hal tadi, kita kenal Allah, kita kenal diri kita kenal dunia, kita kenal akhirat, maka itulah dia akan tahu maknanya takwa itu. Ya. Nah, kemudian pasal 2 berikutnya menjelaskan tentang rukun Islam. Ya, setelah basis keimanan ini ya tertanam, maka Gurindam 12 pasal 2 itu tentang iman, rukun Islam ya. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang, barang siapa meninggalkan zakat tiada hartanya beroleh berkat ya. Nah, silahkan dibuka ya Gurindam 12. Kemudian pasal 3. Nah, pasal 3 ini tentang akhlak. Bagaimana seorang yang tadi ya telah punya iman yang kuat, kemudian rukun Islam dia jalankan, maka pasal 3 itu tentang 7 anggota tubuh yang dijaga.
Ya, jadi barang siapa maaf, jika terpelihara mata, maka sedikitlah cita-cita. Gitu ya. Jadi yang kedua, jika terpelihara kuping, khobar jahat tiada damping. Ya, jika terpelihara lidah, maka akan terpelihara, maka dia akan mendapat daripadanya faedah. Nah, yang keempat itu tentang perut. Ya, jika perut terlalu penuh, keluarlah fiil tiada senonoh. Ya, kemudian yang berikutnya tentang kemaluan, jaga tangan, jaga kaki. Jadi, adik sekalian, kalau kita lihat rumusan Gurindam 12 ini, 3 pasal yang pertama itu tentang keimanan, ya, tentang worldview, ya, tentang pandangan hidup kita, pemahaman kita hal yang mendasar tentang Tuhan, ya, tentang diri kita, tentang manusia, tentang hakikat dunia, tentang akhirat. Yang kedua tadi rukun Islam, ya, menjaga sholat, kemudian zakat, ya, kemudian puasa, ya, dan haji, ya, itu dilaksanakan. Kemudian yang ketiga menjaga 7 anggota tubuh. Ini kan sebetulnya buah dari takwa. Ya, kalau kita sudah bisa menjaga 7 anggota tubuh kita ini, ya, mata kita, telinga, lidah, perut, tangan, kaki, kemaluan, nah 7 itu yang harus dijaga. Nah, ini rumusan yang menurut saya sangat bagus ya untuk kita bagaimana sih produk dari puasa gitu kan, takwa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang jadi tantangan bagi kita ini beratnya apa? Kan beratnya pada komitmen kita, cara pandang kita, worldview kita. Jadi waktu khotbah Jumat yang lalu, khotbah Idul Fitri ya, saya membahas masalah worldview ini di Grand Depot City ini. Ya, worldview tentang takwa. Jadi kita ini orang Muslim, Bapak Ibu sekalian ya, saudara sekalian ini banyak santri juga. Kita orang Muslim ini punya keunikan, yaitu cara memandang ya realitas, yaitu worldview, itu kita komprehensif. Dan bulan Ramadan itu kan kita worldview kita berubah, ya. Kita menjadi seorang yang melihat realitas bukan berhenti pada tataran fisik, bukan berhenti pada tataran materi, ya, bukan berhenti pada tataran dimensi duniawi saja. Jadi kita tidak sekuler, gampangnya begitu. Ketika kenapa? Kan kalau secara fisik ya, bulan Ramadan itu sama dengan bulan yang lain. Ramadan itu secara fisik ya, matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Dengan bulan Rajab, Sya'ban, Syawal, Ramadan ya, secara fisik sama. Tapi kalau kenapa kita masuk bulan Ramadan, ya pandangan kita berubah, perilaku kita juga berubah. Ya, kenapa begitu? Karena kita punya cara pandang yang berbeda. Ya, jadi bahasa epistemologisnya secara keilmuan, kita memahami Ramadan itu lengkap, komprehensif. Ya, komprehensif. Tidak sebatas aspek materi. Jadi kita gunakan 3 sumber ilmu sekaligus. Satu ilmu yang empiris, ya, ketika kita menentukan awal Ramadan, ya kan? Itu kan kita gunakan empiris kan, kita harus melihat hilal, ya, begitu juga waktu mengawali saum, ya, juga patokannya kan melihat fajar, kemudian maghrib juga begitu. Nah, itu empiris, empirical knowledge, basis ilmunya panca indera, ya, al-hawasul khamsah itu. Kemudian yang kedua kita gunakan akal, sumber ilmu. Ini yang dalam Aqaid Nasafiyah dibahas ya, 3 sumber ilmu ini ya. Tsumma asbabul ilmi linnasi salasatun. Sebab manusia meraih ilmu itu ada 3. Satu, ilmu berdasarkan panca indera atau empirical knowledge. Yang kedua, berdasarkan sumbernya dari akal, ya, yaitu rational knowledge. Dan yang ketiga, khobar sodik, ya, dasarnya wahyu. Nah, ini penting ya. Jadi selama Ramadan kita dididik untuk ya menjadi seorang yang punya worldview yang utuh, worldview yang Islami. Ya. Itu melihat realitas dasarnya bukan hanya materi.
Nah, seharusnya ya, maka puasa Ramadan itu kan hasilnya, produknya itu takwa. La'allakum tattaqun. Ya Rasulullah SAW mengingatkan kan, orang berpuasa itu, saum Ramadan ada dua. Yang sukses, dia menjadi takwa. Takwa itu apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadana imanan waktu isaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, jadi yang sukses puasanya diampuni dosa-dosanya. Kalau diampuni dosa-dosanya artinya hatinya bersih. Ya, karena noda dosa itu noda ya dalam hati kita. Maka semakin orang itu bersih dari dosa, maka hatinya itu mudah ya mendapatkan kebenaran. Ingat kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah ya, dari guru beliau ya, yang mengatakan al ilmu nurun Allahi la yuhda li'asin. Ya, ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, jadi kalau dosa-dosa kita diampuni setelah Ramadan, ya hati kita jadi bersih. Nah, hati yang bersih itu merefleksikan akhlakul karimah. Kan begitu, kalau kita lihat definisi akhlak, itu apa sih? Akhlak itu kan kondisi jiwa yang kokoh. Halun fin nafsi, rosikhotun. Ya, yang jiwa yang bersih itu melahirkan perbuatan tanpa difikir, bila fikrin wala ruwiyatin. Itu definisi akhlak. Kalau perbuatannya baik, namanya akhlakul karimah. Kalau perbuatan yang dihasilkan dari hati yang sudah kokoh tadi, itu buruk, berarti akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Jadi kalau gitu, produk dari Ramadan itu apa? Ibadah Ramadan itu akhlak. Ya, disitulah tazkiyatun nafs, ya. Maka kalau kita lihat tazkiyatun nafs, proses yang terbaik, ya, itu adalah bulan puasa. Ya, di bulan Ramadan kemarin saya banyak membahas ya tentang apa itu puasa Ramadan sebagai puncak pendidikan kita. Karena dari pendidikan kita itu tazkiyatun nafs. Inti suksesnya manusia hidup itu dari tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini proses ya. Maka seharusnya gitu kan, saya bilang harusnya pemerintah itu menetapkan Ramadan sebagai bulan pendidikan nasional. Ya. Karena sesuai dengan konstitusi. Ya, pasal 31 ayat 3. Ini saya banyak ngasih ceramah di berbagai kampus ya, termasuk di kampus pendidikan. Setiap saya tanya pasal 31 ayat 3, itu hampir nggak ada yang hafal. Ya. Padahal pasal 31 ayat 3 UUD 45 ini penting sekali, menjadi dasar untuk kita menyusun konsep pendidikan nasional gitu ya, yang melahirkan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu eksplisit loh dalam konstitusi kita. Verbatim itu disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ya, ini sangat penting ini. Jadi kalau kita mau menjadikan negara kita ini hebat ke depan gitu ya, ya jadikan programnya program ketakwaan, dan itu perintah konstitusi. Ya, itu perintah undang-undang. Ya, udah baik undang-undang Sisdiknas maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 itu. Jadi gini, jadi ini sejalan ya konsep ini, bahwa kalau kita mau manusia Indonesia ini hebat, ya pendidikannya takwa. Nah, tadi saya katakan kalau ya cara berpikir yang komprehensif tadi menjadikan takwa ya sebagai tujuan hidup, sebagai standar nilai tertinggi ya dari prestasi kita, maka kita sukses gitu ya, karena takwa itu mulia kan gitu. Jadi maka kan gini hadirin sekalian ya, yang diubah ya oleh Al-Quran pada bangsa Arab, dari bangsa yang tidak dikenal dalam peta sejarah waktu itu ya, bangsa Arab itu nggak diperhitungkan. Kemudian dengan ya dididik oleh Rasulullah SAW dengan kurikulum langsung dibimbing oleh wahyu gitu ya, dan Rasulullah menjadi guru yang terbaik dalam waktu hanya 20 tahun gitu ya.
bangsa Arab waktu itu, kaum muslimin ya sudah menjadi umat terbaik, khairul ummah. Dan kalau ikut standar Al-Quran, kualitas sahabat waktu itu 10 kali lipatnya bangsa Romawi. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Iyakum minkum isruna sobiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minalladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Jadi Rasulullah SAW itu ya, oleh Allah diperintahkan untuk mendidik ya masyarakat Arab terutama waktu itu gitu ya. Itu menjadi manusia terbaik. Yang kekuatannya 10 kali lipatnya bangsa Romawi di waktu itu. Dan itu terbukti. Ya, jadi kalau Rasulullah mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu zamanku, itu bukan klaim kosong, itu nyata. Terbukti. Ya. Beliau wafat 632 Masehi, 636 Masehi, ya, 4 tahun kemudian umat Islam sudah menaklukkan Romawi, sudah menaklukkan Yerusalem. Padahal waktu itu bangsa Romawi pasukannya pernah 10 kali lipatnya ya, dari kaum muslimin. Ya. Jadi produk pendidikan Rasulullah ini nyata hasilnya. Nah, itu yang pernah kita bahas tentang modelnya. Nah, sekarang kita lihat ya, di Ramadan ini, ya, hadirin sekalian, ini adalah puncaknya sebenarnya. Ya, ada seorang ulama kan makanya berdoa untuk bertemu Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Ya, dan nanti beliau menjaga supaya pengaruh Ramadan itu sampai 6 bulan sesudahnya. Jadi ibaratnya 1 tahun itu ya dipengaruhi oleh Ramadan tadi. Karena puncak manusia itu kan yang paling mulia takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Nah, inilah yang mengubah tadi saya katakan worldview bangsa Arab. Dulu yang disebut mulia ya sebelum Islam diturunkan gitu ya, sebelum Al-Qur'an diturunkan, bangsa Arab itu memuja kemuliaan itu pada kecantikan, kekayaan, keturunan bangsawan. Ya, yang jago gelut waktu itu ya kayak jago berantem ya. Ada tradisi itu, terus yang penyair ya, selebriti ya, orang cantik. Nah, itu dulu yang dianggap mulia. Kan kita hidup ini ingin mulia gitu. Maka Al-Qur'an itu kan mengubah itu. Ya, ingin sukses, ingin mulia orang itu kan, ingin terus apa yang disebut mulia? Nah, itulah yang diubah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Ini luar biasa ini revolusi besar gitu ya. Dari peradaban jahiliyah ke peradaban takwa tadi. Jadi standar nilai-nilai jahiliyah ya, nilai-nilai primordial gitu ya, menjadi standar takwa. Sebetulnya sangat logis ya. Kenapa? Karena kalau standar yang dianggap mulia itu adalah kekuasaan, yang jadi penguasa tidak banyak. Ya, yang jadi presiden satu, yang jadi wapres satu. Ya, Allah menentukan yang mulia bukan presiden, yang mulia bukan wapres. Ya, yang mulia yang takwa. Ya, jadi presiden kalau dia takwa bukan dia mulia karena presiden, dia mulia karena takwanya. Karena di akhirat seorang presiden yang tidak bertakwa itu lebih hina daripada seorang budak gitu ya yang bertakwa. Nah, itu nilainya itu kan bisa mengubah. Ya, kalau yang cantik yang dimuliakan, ya, maka tidak semua orang cantik. Ya kan? Kalau keturunan bangsawan yang dimuliakan, sebagian besar orang bukan keturunan bangsawan. Kan gitu ya. Jadi maka Allah menentukan standar kemuliaan itu takwa, dan takwa itu prestasi. Bukan primordial. Sebab takwa itu tidak dilahirkan. Ayahnya orang bertakwa, apa anaknya otomatis bertakwa? Tidak. Ya kan? Bahkan bapaknya ya kan komunis ya, bapaknya musuh Rasulullah SAW kan, seperti Abu Jahal, anaknya Ikrimah ya bin Abu Jahal itu seorang mujahid. Jadi takwa itu prestasi gitu ya. Nah, lihat sekarang nanti ya, kita lihat. Nah, ini yang berat nih ya. Jadi saya katakan tantangan kita ya pasca Ramadan ini, setan ini, kalau setan jin kan waktu Ramadan dilemahkan ya dengan diikat itu.
Tapi setan manusia kan tetap yang menyebarkan kata-kata yang indah untuk menipu manusia ini tetap. Ya. Nah, jadi kita tetap perlu sangat berhati-hati karena cara meletakkan ya memandang sesuatu dengan nilai takwa tadi, peradaban takwa ini nggak begitu. Ambil contoh misalnya begini, kita secara pribadi takwa gitu kan. Surat Al-A'raf 96 ya. Allah menjanjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Ya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakzibu. Ya. Jadi apa? Allah menjanjikan ya jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna ya pasti akan kami buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Ini janji Allah ini. Kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pasti keberkahan itu dibuka. Nah, sekarang mari kita evaluasi ya orientasi pendidikan kita. Ya, itu kenapa tadi saya bilang beratnya di sini. Ya, karena sekarang setiap kita melihat ya apa sih yang dicari ya. Karena sambil contoh praktis saja, berapa hari yang lalu saya terima satu WA ya dari seorang tokoh, seorang pimpinan lembaga pendidikan Islam ya. WA-nya itu sebetulnya video lama, potongan video dari seorang mantan menteri yang menyampaikan kondisi ya rendahnya pendidikan kita dibandingkan dengan negara lain. Dia contohkan misalnya di Harvard University ada sekian ribu mahasiswa Korea, ya, tapi orang Indonesia cuma 5 orang. Di Columbia University, di Oxford University, dan pokoknya katanya kampus-kampus yang top dunia, ya, jumlah mahasiswa Indonesia hanya belasan. Sedangkan yang dari Korea, Cina, bahkan Singapura, Malaysia, yaitu jumlahnya ribuan, ratusan, ada yang puluhan. Pokoknya Indonesia kata dia rendah sekali. Dan itu katanya masa depan kita. Dan kemudian sang aktivis pendidikan ini, karena dia juga, saya tahu dia ketua yayasan satu sekolah Islam, kemudian menyampaikan ke saya, mengirim video itu sambil kirim WA gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak Muslim kita bisa kuliah di kampus-kampus yang ternama ini. Nah, video ini mantan menteri ini sudah lama, ini video tahun 2013. Tapi sekarang beredar terus gitu. Dan saya sudah pernah tanggapi. Ya, apakah betul masalah pendidikan kita itu adalah karena sedikitnya mahasiswa Indonesia yang kuliah di kampus-kampus yang dikatakan top itu. Ya. Ini kan kalau tidak hati-hati ya, kita menyikapi masalah ya pendidikan kita itu akhirnya kan solusinya kalau begitu ya kirim sebanyak-banyak ke sana. Dan ketika dikirim ke sana, ini problem terjadi di berbagai negeri Muslim ya, termasuk di Malaysia. Di Malaysia banyak sekali mahasiswa. Apa yang terjadi kemudian? Kalau mahasiswa dia kuliah ke barat ya, itu ada yang kemudian Islamnya ada yang semakin kuat gitu, tapi ada yang kemudian juga menjadi sekuler. Dan ketika pulang ke negerinya, dia bawa konsep-konsep sekuler tadi. Ya, konsep-konsep pembangunan yang mencontoh mereka. Ya, sehingga kemudian kan dirumuskan, apa sih keberhasilan pembangunan, keberhasilan seorang yang dikatakan pendidikan. Dan sampai sekarang. Ya, dari sekalian. Jadi, yang namanya kriteria takwa tadi, ya, apakah itu dipakai nggak setelah Ramadan ini? Nah, itu yang menurut saya ya perlu kita waspadai betul ya, karena zukhrufal qaul ya, setan ini setan ini kan apa ya, anak buahnya iblis ini kan pintar sekali ya, nggak usah diragukan lah, iblis ini prestasinya dalam menyesatkan ya, guru besar penyesatan itu ya iblis gitu ya. Di dalam Al-Quran kan kisah Adam dan iblis itu diulang-ulang dalam beberapa surat. Dan cara iblis menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau itu kan dengan kata-kata yang halus. Ya, iblis tidak mengatakan, wahai Adam,
ya nggak usah dengarkanlah larangan Allah untuk mendekati pohon itu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Itu kan iblis nggak bilang nggak usah dengarkan kata-kata Allah, nggak begitu kata-kata iblis. Iblis itu menggunakan zukhrufal qaul, itu kata-katanya indah. Dia membuat tafsir bahwa maksud Allah ya untuk melarang kalian ya mendekati pohon itu adalah illa antakuna malaka ini atau takuna minal khalidin. Ya, jadi ayat itu ya perintah Allah itu atau larangan Allah untuk mendekati pohon itu diberi tafsir baru oleh iblis. Maksudnya begini. Nah, nanti hati-hati nih. Ya, yang dikhawatirkan Rasulullah SAW juga orang-orang munafik yang sudah berhujah dengan Al-Quran. Mimma akhafu ala ummati zallatu alimin wajidalu munafik fil Quran, kata Rasul. Ya, termasuk hal yang aku khawatirkan menimpa umatku, kata Rasulullah apa? Zallatu alimin, orang-orang alim yang tersesat, yang keliru. Wajidalu munafik fil Quran, dan orang-orang munafik yang berhujah dengan Al-Quran. Ya. Orang-orang munafik yang sudah menggunakan Al-Quran untuk mempertahankan pendapat mereka. Sehingga nanti orang-orang tersesat. Orang tersesat, mereka tidak tahu lagi. Ya. Dan dalam banyak ayat ya, kalau kita lihat ya, banyak orang tersesat itu karena apa? Mengikuti tradisi. Ya. Apa balnatapi oma alfaina alaihi aba'ana. Biasanya mereka mengatakan, udah biasa kok dari dulu begini kok. Biasanya juga begitu, ya memang begini kurikulum apa namanya, memang dari dulu kurikulumnya begitu, ya sistemnya begini, ya sehingga saya pernah ngisi satu sekolah ya Zoom di Jawa Timur, waktu itu saya ingat karena pas saya hadir di di sekitar JIS pas kampanye terakhir itu Jakarta International Studium tuh. Nah, sorenya saya ngisi pengajian, kemudian pimpinan lembaga pendidikan itu satu sekolah di Jawa Timur berharap bahwa nanti yang menang adalah presidennya ini, sehingga pendidikan kita akan lebih baik. Nah, kemudian saya sampaikan kepada beliau dan pada para guru yang hadir ya, bahwa kita ini kan wajib mendidik ya diri kita, keluarga kita itu dengan benar, siapapun presidennya. Gitu. Jadi kita di akhirat tuh nggak bisa berhujah, ya Allah, ya saya nggak bisa mendidik anak dengan benar karena presidennya begini, karena menterinya begini, nggak bisa. Kita di Amerika harus mendidik anak kita dengan benar, karena ku anfusakum wa ahlikum naro tadi. Ya, jadi ini zukhrufal qaul sekali lagi ya, baik-baik sekali ini penting sekali untuk kita perhatikan. Nilai takwa itu kita pertahankan nggak? Ya, dalam melihat sesuatu. Ya. Coba sekarang aja klik ya di internet ya 10 atau 100 SMA terbaik di Indonesia. Ada nggak di situ yang terbaik itu yang takwa? Ya, klik ranking ya perguruan tinggi di Indonesia yang terbaik. Terus menerus ya dibombardir anak-anak kita gitu ya dengan ranking ini. Ya, sampai siapa itu ada satu belum lama ya 13 April yang lalu kalau nggak salah itu Zurich University di Swiss tuh itu kalau dunia sekarang rankingnya sekitar 80. Zurich University itu dia keluar dari sistem ranking dunia itu, nggak mau lagi dia di ranking ya karena ada alasan, nanti melihat beritanya itu ya, bagaimana dia harus memenuhi standar-standar perengkingan itu yang menurut mereka ternyata tidak substansial dengan kemajuan pendidikan. Ya. Tapi saya nanti tidak berarti a priori dengan perengkingan ya, bahwa kampus ini kita akui dia bagus, gedungnya bagus, dosennya pinter. Ya, gitu kita akui. Jadi kita tidak a priori, maka di sini nanti yang penting itu bersikap adil. Seperti tadi saya komentari video mantan menteri itu. Saya tidak a priori bahwa kalau orang kuliah ke Harvard University, ya, alhamdulillah saya sudah berkunjung ke banyak kampus yang katanya hebat ya di dunia ini. Saya sudah ke Oxford University, Monash University, ya, NU, Australian National University. Kalau di Singapura ada Nanyang, ya,
Di Inggris tuh saya pernah ke SOAS, School of Oriental and African Studies, di Edinburgh University. Banyak kampus-kampus yang masuk di ranking dunia lah sekarang ini. Kita tidak menafikan itu. Pada mahasiswa kita yang di sana pun saya sampaikan, Anda beruntung bisa kuliah di sini, tapi Anda harus letakkan ya kampus ini ya bukan ya yang utama dalam perankingan itu. Ya, karena mereka tidak menjunjung nilai-nilai ketakwaan. Nah, artinya apa? Artinya mahasiswa yang di situ harus belajar ilmu yang lain yang sifatnya fardhu ain. Ya, nanti di situ letaknya itu bukan kita menolak sama sekali kemajuan yang dimiliki oleh peradaban lain, ya, termasuk kampus di Cina dan sebagainya. Tapi harus tahu meletakkan. Itu ilmu yang dipelajari itu statusnya ilmu fardu kifayah, ilmu yang mubah atau ilmu yang sunnah. Ya, kalau ilmu itu yang dia pelajari di situ adalah misalnya ilmu kedokteran, itu statusnya ilmu fardu kifayah, maka dia tetap ya mahasiswa ini wajib ya belajar ilmu fardu ain. Ya. Jadi jangan nanti meletakkan sesuatu yang misalnya fardu kifayah lebih penting dari fardu ain. Nah, itu nggak beradab. Itu confuse, ya. Itu kacau. Kekacauan ilmu berawal dari tidak tahunya marotibul ilmi, dia tidak tahu tentang derajat ilmu. Dalam Islam tidak sama. Ilmu tentang akidah, ya. Ilmu bagaimana menyelamatkan iman, menjaga akidah, itu ilmu yang utama. Ya, jangan sampai dikorbankan. Makanya saya sering menyampaikan kan, kalau misalnya anak kita kuliah di satu kampus, dosennya macam-macam, pikirannya macam-macam, pergaulannya macam-macam di situ, ya banyak pikiran-pikiran bertentangan dengan Islam. Ya, pernah ada seorang orang tua, ya anaknya diterima kuliah di Kanada. Waktu itu kami di INSIS baru memulai aktivitas di Indonesia. Kemudian orang tua itu menyampaikan pada kami, waktu Dr. Ugi Suharto yang menemui dengan saya, mereka khawatir karena setelah melihat anaknya kuliah di Kanada, ada beberapa kurikulum yang orang tuanya ini alhamdulillah aktivis lah gitu ya. Itu khawatir karena anaknya ini perempuan. Akhirnya datang ke kami gitu ya, dan kita diskusi dengan orang tua itu. Kami tidak mengatakan misalnya jangan kuliah ke Kanada, nggak begitu. Tapi sebelum berangkat ke Kanada, siapkan dulu, ya. Jadi dia harus tahu nanti kalau di sana dia akan belajar ini, dan ini pemikirannya seperti ini, ibarat vaksin gitu ya. Itu harus diberikan dulu sama anak ini supaya dia siap di sana. Ketika nanti di sana, dia sudah siap. Ya, karena berat tuh. Di pesantren kami di At-Taqwa ini pernah kami ada mahasiswa dari Kanada juga perempuan. Tapi baru sekitar 1-2 bulan terus COVID. Akhirnya terpaksa harus balik. Karena berat sekali ya kuliah di sana, pergaulannya, apalagi dia mengambil bidang yang ilmu disebut dengan liberal art, ya ilmu-ilmu humaniora. Itu tantangannya berat sekali. Ya. Jadi tadi itu ya, jadi kita setelah Ramadan itu harus mempertahankan itu cara pandang takwa kita itu. Kita letakkan itu di tempat tertinggi. Ya, jadi misalnya kalau milih sekolah atau kuliah, yang pertama selamatkan dulu imannya itu anak itu. Ini kalau saya kuliah di sini imannya aman nggak? Kalau di sekolahnya begini, di kampus begini, kalau ulama dulu ya seperti di Ta'limul Muta'alim ya, itu Syekh Zarnuji menyarankan kalau memilih guru ya, para ulama dulu tuh sampai ada yang tinggal di kota itu sebulan 2 bulan untuk meneliti dulu, karena ketika orang tua ya menitipkan anaknya belajar ya pada satu institusi atau seorang ulama, maka yang paling penting adalah anaknya itu selamat atau tidak imannya, akhlaknya selamat atau tidak ya. Jadi jangan dikorbankan itu terlalu mahal. Kalau saya pernah ceritakan, nanti lihat ada satu video di YouTube tuh, seorang dokter di Bandung yang punya 3 orang anak, dan dokter ini nulis buku, ngisi seminar gitu ya, bagaimana kiat sukses kuliah di luar negeri, di barat gitulah.
Dia cerita akhirnya 3 anaknya kuliah semua di sana. Ada yang sudah kerja di perusahaan multinasional, di perusahaan IT gitu. Tapi sang dokter ini kemudian menarik semua bukunya. Dia membatalkan teorinya itu dan menyesal. Kenapa? Satu saat istrinya sakit, ya, dan kondisinya parah. Dia minta 3 anaknya yang sedang kerja atau sedang kuliah di barat itu untuk pulang nengok ibunya. Sampai ibunya meninggal, ya, anak itu nggak mau pulang, 3-tiganya itu sampai dikubur nggak mau pulang. Dan di situ nangis lah sang dokter ini, silakan dilihat di YouTube tuh. Dia buat video yang menceritakan ya penyesalan dia tentang cara mendidik itu. Ya, jadi ada beberapa orang lah yang datang ke saya juga menyampaikan bahwa anaknya mau kuliah ke luar negeri. Saya selalu bilang nggak masalah, tapi siapkan dulu. Ya, saya tanya coba pemikirannya seperti apa, sholatnya udah bener belum, ngajinya udah bener belum, komunikasinya, cara dia menulis sudah bener belum. Ya, jadi disiapkan supaya selamat, ya, karena setan itu yang paling penting. Ya, suatu saat Rasulullah SAW itu kan di hadapan para sahabat, ini hadis riwayat Imam Ahmad ya, menggambar garis yang lurus. Kemudian pada garis yang lurus itu Rasulullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subul mutafarriqah. Pada garis yang lurus tadi Rasulullah menggambar garis yang bercabang ke kiri dan ke kanan, ya. Kemudian beliau mengatakan hadhihi subul mutafarriqah wa la kulli sabilin minha syaitonin. Jadi ini cara Rasulullah mendidik itu hebat ya. Waktu itu beliau sudah pakai alat peraga, gitu. Meskipun digambar gitu ya di tanah. Ini garis yang lurus kata Rasulullah. Hadza siratullahi mustaqimah. Ini garis Allah yang lurus. Ini ada garis yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hadzi subul mutafarriqah. Ya, wa ala kulli sabilin minha syaitonun yatu ilaihi. Setiap garis yang menyimpang ini ada setan yang menyeret, ya, berusaha menyeret manusia dari siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim itu ad-dinul Islam. Apalagi sekarang ya, tantangan pluralisme, liberalisme, LGBT, relativisme. Ya. Saya baru menyebarkan berita di pesantren kami gitu. Ada tahun lalu ada seorang santri umur 16 tahun, dia sudah nulis makalah yang mengkritik buku Sapiensnya, buku Noval Harari itu. Ya. Kan itu ada rame kan seorang anak putri mantan gubernur Jawa Barat yang mengumumkan bahwa dia melepas jilbab. Nah, konon di berita-berita itu dia sempat membaca buku Novel Harari ini, ya, buku Sapiens itu. Jadi memang ini buku. Nah, ini ada santri yang sudah mengkritik buku itu sebenarnya. Nah, makanya termasuk salah satu yang kami berulang kali ya berjuang di Dewan Dakwah ini. Kami sudah menyerahkan buku sejarah kepada Kemendikbud dari dulu. Salah satu yang kami perjuangkan itu adalah mengubah konsep tentang sejarah manusia itu. Jadi kita ini mendidik manusia Indonesia supaya jadi orang beriman, bertakwa, berakhlak mulia gitu ya. Yang cerdas, kreatif, mandiri dan seterusnya sesuai dengan undang-undang Sisdiknas itu. Tapi konsep manusianya itu salah. Iya. Manusia sekarang ini diposisikan sebagai kasta tertinggi dari kera. Nah, ini yang sebetulnya nggak benar gitu ya. Jadi kalau anak-anak di sekolah ya belajar tentang manusia, itu nggak mau merujuk pada Al-Quran gitu. Itu problem itu. Karena Al-Quran itu menceritakan tentang manusia itu detail sekali. Ya, menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Iblis dan seterusnya, penciptaan itu detail. Nah, kenapa itu? Dia lebih percaya kepada orang yang menemukan fosil di Bengawan Solo, ya, Profesor siapa itu, Eugene Dubois itu, yang orang Belanda, kemudian mengatakan ini nenek moyangmu katanya, ya, dari hominid atau bangsa kera. Nah, ini sudah salah, fatal. Ya, kemudian yang kedua tujuannya kan. Saya itu pernah ya, waktu Ramadan yang lalu ya, saudara sekalian ya, saya tuh gelisah. Saya nggak sengaja nonton TV waktu Ramadan itu. Ada satu berita ya tentang
apa itu, inilah pemilu ini, pilpres dan lain-lain itu, perubahan-perubahan pasca pilpres, tapi menggunakan teori tentang kelas itu. Bahwa masyarakat itu ada 3 kelas, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Dan ditunjukkan nanti teori perubahan sosial itu, bahwa yang harus diutamakan itu kelas menengah dan kelas atas ini. Dan klasifikasi manusia menengah atas bawah itu dasarnya adalah penghasilan. Kelas bawah itu penghasilannya sekian, gitu kan? Kelas menengah penghasilan sekian. Dan saya bertanya, apa begini ya kita mengklasifikasikan manusia itu? Bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh besarnya duitnya. Gitu. Ini nggak sesuai, ya. Jauh sekali dengan apa yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah. Di Madinah itu Rasulullah ya, membangun manusia, baik yang miskin maupun yang menengah maupun yang kaya penghasilannya, tetap mereka akhlaknya mulia. Kita sedih loh sekarang di Indonesia ini, Masya Allah, saya prihatin sekali ya. Lihat aja ya, setiap pembagian bansos, berapa banyak, mana pembagian zakat, berdesak-desakan, ada yang sakit, akhirnya bawa ke rumah sakit. Ya, ada pembagian tiket gratis, rebutan, pembagian beras sembako, rebutan. Ya, maka para capres kita misalnya berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan, menanggulangi kemiskinan. Ya, jadi saya kritik terus terang waktu diskusi akhir tahun di IPB. Ya, ada beberapa profesor yang hadir, saya sampaikan, kenapa kita ya berpikir bahwa kalau orang Indonesia ini naik pendapatannya, maka kemudian kita akan menjadi negara yang sejahtera, negara yang bahagia. Enggak, belum tentu. Karena yang menentukan perilaku seseorang itu akhlaknya, bukan duitnya sebenarnya. Di masa Rasulullah SAW contohkan, Ahlus Suffah itu model universitas terbaik. Ahlus Suffah itu sekitar 80 sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi. Mereka dididik oleh Rasulullah menjadi orang-orang hebat. Padahal mereka sedang miskin, sedang lapar. Di tengah kemiskinan dan kelaparan itu, ya, para sahabat Nabi ini apa? Mereka orang yang ibadahnya hebat, semangat ilmunya tinggi, ya, kemudian semangat jihadnya tinggi, dan juga yang satu lagi, mereka itu semangat tolong-menolongnya tinggi. Di tengah kemiskinan dan kelaparan itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah pingsan. Beliau termasuk Ahlus Suffah. Karena lapar. Jadi dulu ya, orang-orang muslim ini, itu karena worldview-nya berubah. Pandangannya tentang ilmu itu berubah. Mereka memandang ilmu itu mulia. Ya, itu mereka berubah. Semangat mencari ilmunya tinggi sekali. Ya, saya pernah diwawancara Koran Republika tentang satu madrasah di Jakarta, itu masih belum di satu kawasan Pulau Seribu, masih ada yang belum kebagian listrik. Saya katakan, pendidikan itu mencari ilmu, bukan. Memang pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana untuk pendidikan itu. Tapi kita nggak boleh beralasan karena nggak ada listrik, terus kita nggak belajar gitu. Ya, nggak boleh, karena mencari ilmu dalam Islam itu kewajiban. Nah, itu hebatnya Islam. Mencari ilmu itu bukan hak. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu konsep itu luar biasa. Ya. Dan mencari ilmu itu yang nafi, yang bermanfaat. Nah, inilah yang ditipu oleh setan gitu ya. Kita dikelirukan pandangannya, ya, konsep-konsep dalam Islam. Misalnya ilman nafi'an. Kan tujuan mencari ilmu dapat ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an. Ya, Syekh Zarnuji dalam Ta'lim kan menyebut, kenapa banyak orang mencari ilmu tapi nggak dapat ilmu yang dicari itu, nggak manfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu dua, kata Syekh Zarnuji cirinya. Satu, ilmu itu diamalkan. Dua, ilmu itu diajarkan. Nah, ini tolong nih ya, pada para santri terutama. Saya sering mengingatkan pada para santri. Ya, tolong yang punya ilmu diamalkan dan diajarkan. Diajarkan. Ada santri saya ngadep saya gitu. Terus dia mau lulus SMA. Saya tanya, kamu ngapain lulus?
saya disuruh kuliah, ya kuliah. Terus kalau kamu mau kuliah mau apa? Ya, supaya nanti begini-begini lah. Ya. Ramadan yang lalu saya ngisi di kampus di Jogja, satu kampus. Gitu. Terus saya tanya pada mahasiswa yang aktif di masjid, di kampus ini, ya jurusan apa yang paling diminati? Manajemen, ya. Karena mahasiswa ini mahasiswa manajemen. Padahal kampus ini dulunya kampus guru, ya, kampus pendidikan, manajemen. Saya tanya, kenapa kok banyak mahasiswa pilih manajemen? Ternyata di kampus saya di UIK juga saya tanya wakil rektor begitu juga. Jurusan yang paling diminati mahasiswa itu manajemen, ya. Banyak sekali, hampir sepertiga yang masuk mahasiswa baru nih yang daftar itu jurusan manajemen. Jadi saya tanya mahasiswa, kenapa kamu milih jurusan manajemen? Ya Ustaz, dulu kami ini, kalau saya ini lihat TV Ustaz, katanya. Di TV itu, manajer-manajer itu keren gitu loh. Jadi gambaran tentang kuliah itu, kalau saya masuk kuliah manajemen gitu kan, maka nanti akan jadi manajer dan itu keren. Terus saya tanya, terus yang masuk jadi guru siapa? Ya, so di beberapa kampus Islam, kuliah keguruan itu dianggap murahan. Ya, jauh SPP-nya dibandingkan dengan kuliah kedokteran. Ya, Syekh Azhar Nuji itu ya menempatkan ilmu yang fardu ain itu lebih tinggi daripada ilmu yang fardu kifayah. Jadi guru dan dokter itu fungsinya sebenarnya sama. Guru itu mengobati jiwa manusia, dokter itu mengobati badan manusia. Ya, maka di kitabnya Ki Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim, itu kan Ki Hasyim Asy'ari mengingatkan, kalau kamu taat pada dokter, nasihat dokter kamu jalankan, harusnya kamu juga taat sama guru. Makanya kalau milih dokter dan milih guru, itu sebetulnya sama. Ya, fungsinya itu fungsi menyehatkan jiwa dan raganya gitu. Ya, tapi kita kan sekarang karena alamnya materialisme, ya, kuliah kedokteran itu dianggap lebih mahal gitu kan. Nah ini worldview ini ya, masalah cara pandang. Ya, saya baru terima kiriman WA nih yang menarik. Ya. Kalau nggak salah berapa? 299 calon dokter spesialis itu stres ya, sampai berpikir mau bunuh diri. Ya, ini kenapa? Karena beban orang yang kuliah kedokteran itu jadi tinggi kan. Dia ekspektasi masyarakat ya kepada dokter itu tinggi dari segi apa? Dari segi duniawi, dari segi materi. Ya, nah mungkin ada ya orang tua yang anaknya kuliah kedokteran, dia berpikir tidak ke materi, tapi berpikir bagaimana dia bermanfaat bagi manusia. Ya, tapi itu kuliah itu menjadi sangat mahal ya karena berpikirnya materi tadi. Dan ini termasuk zukhrufal qaul ya. Jadi para santri ini gitu ya, mohon diingatkan betul supaya kalau sudah dapat ilmu itu jangan menganggap remeh. Jadi saya bilang gini ke santri, kamu kan sudah 6 tahun di pondok. Ilmu kamu tuh banyak loh. Ya, ilmu kamu tuh kamu bisa ngaji, bisa baca Quran dengan baik, ya kan? Bisa ngajar sholat, bisa ngajar toharoh, bisa ngajar wudhu, ya, bisa ngajar bagaimana tazkiyatun nafs, bisa ngajar bahasa Arab. Itu bukan ilmu murahan. Ya, jadi jangan dianggap 6 tahun di pondok itu seperti nggak ada apa-apanya. Ya, kemudian dicari kuliah supaya dia bisa bekerja ya di tempat yang dianggap ya bisa menghasilkan uang lebih banyak. Ya, ini bukan dipertentangkan, tapi jangan menganggap remeh. Poin saya di situ ya. Jangan ada yang mengkritik saya, Ustadz, apakah kita nggak perlu menyiapkan untuk bisa bekerja profesional? Harus. Dan itu pun nggak semuanya, itu kan untuk laki-laki sebetulnya, karena laki-laki wajib bekerja. Kalau perempuan nggak diwajibkan bekerja dalam Islam. Meskipun begitu, dalam sistem sosial di Indonesia, ya saya setuju perempuan itu harus profesional juga. Karena sistem sosial kita itu tidak mengikuti sistem sosial Islam, itu masalahnya. Jadi kadang-kala keluarga itu nggak mau bertanggung jawab terhadap anaknya.
ya, atau keluarga besar itu nggak bertanggung jawab terhadap perempuan gitu. Makanya perempuan di kita, sistem sosial kita, saya setuju perempuan harus profesional, tapi secara hukum yang wajib bekerja itu laki-laki, ya. Maka laki-laki harus disiapkan menjadi orang yang profesional, itu betul. Tapi profesional itu ada dua, Pak Ibu sekalian. Ya, ada profesional, ya, Rizki yang nanti Rizki datang itu kan memang ada dua jalan. Ada yang jalannya kasbi, orang itu bekerja, dari bekerja itu dia dapat rizki gitu ya, atau melalui kerjanya rizki tetap dari Allah ya. Tapi ada yang tajridi, itu yang dijamin oleh Allah. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia mendapatkan ilmu, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu ya. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Kalau orang itu dari awal, ada video saya beredar tuh, ya, begini. Kalau santri, kepada para santri saya bilang, Anda harus berpikir lulus pesantren itu bukan kerja di mana, tapi berjuangnya di mana. Ilmunya diamalkan di mana, ilmunya diajarkan di mana. Yang utama, ya, yang utama. Untuk dia, ilmu yang diajarkan, ilmu yang diamalkan itu berkah. Jadi saya memahami ini bukan hanya dari buku, ya. Saya memahami karena kakek saya itu dulu kampung guru ngaji. Sampai meninggal kerjanya guru ngaji. Pagi, bukan dia nggak bekerja, pagi dia ke pasar jualan. Malam ngajarin. Saya punya paman begitu juga. Paman saya itu dulu sopir, pernah jadi sopir angkot di Jakarta, kemudian jadi sopir truk, tapi tetap dia ngajar ngaji. Ada paman saya juga pedagang pasar, ngaji sama beliau dulu kitab-kitab kuning. Paman saya itu begitu, pagi di subuh sudah ke pasar, hebat dia jualannya. Tikar gitu ya, di pasar dia jualan kain. Pulang sore dia mutolaah kitab, habis maghrib ngajar ngaji. Jadi saya itu orang hebat ya di di kampung-kampung itu ya. Bahkan kami belajar ya, 2 orang, 3 orang, semangat para guru di kampung. Jadi semangat itu yang dicontohkan oleh mereka. Ya Ibu sekalian, ya, jadi kita pertahankan cara pandang kita ya, terhadap nilai ketakwaan itu nilai tertinggi. Ya, jangan dibelokkan kita nanti memuja sesuatu yang ketakwaan. Ya, itu kita sudah berhasil ya dibelokkan oleh dan para setan. Ya, saya tahu. Pengantar saya dari saya itu ya, ini kan teknis, nanti insya Allah slide-nya itu akan kita kirim yang itu ya, silakan nanti bisa. Saya kira begitu. Ini karena rupanya berhalangan ya hostnya, tapi sudah ya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ya silahkan. Ini ada yang baik Ustaz. Ya. Jazakallah khairan katsiran. Yang warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Sebelum kita mulai, mohon bagi ikhwan akhwat sekalian yang masih suaranya tidak di-mute, mohon di-mute dulu karena memang akan mengganggu. Ini ada beberapa 4 orang ini, Bu Wina. Mohon pengertiannya karena memang hostnya lagi tidak available, jadi saya ambil alih. Tapi jazakallah sekali lagi Ustadz penjelasannya karena ini penting dan barangkali ada waktu Ustadz ya untuk tanya jawab barangkali 1-2. Ya silakan. Ya, karena ini penting untuk mengelaborasi itu jeratan-jeratan setan tadi yang disebut Ustadz untuk pendidikan ini pasca Ramadan seperti apa, karena Ramadan
ini bulan pendidikan, jadi harusnya tadi seperti yang kita bilang, world view kita ya, cara pandang kita tentu harusnya bisa lebih baik, lebih kokoh gitu ya. Oleh karena itu, silakan kepada jemaah, bila ada pertanyaan, silakan. Dan sekali lagi mohon untuk peserta, ini ada Akhina Abdul Aziz, dan ya terutama, dan itu suaranya masih tidak di-mute. Mohon di mute. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan, 1 atau 2. Iya, silakan. Siapa ini? Silakan Akhina Syafrul, Ustadz Syafrul Makmur, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Sedikit saja untuk meyakinkan, apakah peta jalan pendidikan nasional kita itu tidak ada lagi agama, nah diganti dengan yang lain gitu, Pak Ustadz. Nah itu kan kalau itu terjadi kan bertentangan sekali dengan yang disampaikan barusan oleh Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Pak Syafrul. Ya. Ini ya kita sabar aja ya karena ini ada suara-suara masuk. Ini begini Pak Syafrul, ini berita ini sudah berita lama ya. Tapi saya nggak tahu kenapa itu beredar terus bahwa di peta jalan pendidikan nasional itu agama dihilangkan. Dulu sempat draft awal di roadmap pendidikan nasional 2020-2035 itu kata agama itu hilang. Kemudian diprotes oleh Pak Haidar Nasir, ya, diprotes dan akhirnya kembali lagi kata agama itu masuk. Itu sudah direvisi. Karena itu baru draft awal waktu itu. Dan sebetulnya draft resmi peta jalan pendidikan nasional itu juga belum selesai sampai sekarang. Tapi itu sudah terlanjur beredar. Ya. Terlanjur beredar di masyarakat yang isunya terus-menerus yang isu awal itu agama hilang. Bahkan ada yang muncul lagi katanya pendidikan agama mau dihapuskan. Itu nggak benar itu. Nggak bisa, pendidikan agama itu kewajiban. Itu kurikulum nasional, ya. Jadi kurikulum nasional ini wajib pendidikan agama itu nggak boleh nggak ada. Dari dasar sampai perguruan tinggi. Ya. Ya, alhamdulillah ini sudah ada. Makasih Pak Ustadz. Itu Pak Syafrul nggak betul ya. Tapi problem roadmap ya itu menurut saya problem seriusnya adalah justru pada orientasi pendidikan nasional itu yang tujuannya bagaimana hanya melahirkan pekerja untuk meningkatkan GDP. Kan di roadmap itu ditarget ya 2030 ya pendapatan nasional per kapita itu 11.228 US dollar per kapita per tahun. Itu target nasional. Pemerintah mentargetkan tahun 2045 income per kapita kita 27 juta rupiah per orang per bulan. Itu 2045. Nah, jadi harusnya ya ini bukan menjadi yang utama. Jadi kembali ke konstitusi, yaitu melahirkan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, pendidikan kita memang harus dikembalikan ke situ, karena itu landasan untuk kita bangkit. Kalau pendapatan kita naik, ya, pendapatan income per kapita tinggi, tapi akhlak dan ketakwaan itu tidak tambah baik, itu negara kita tambah rusak. Karena orang yang kaya, orang yang punya jabatan tinggi, tapi akhlaknya rusak, lebih bahaya daripada orang miskin dan orang bodoh. Itu masalahnya itu. Jadi tetap kita harus kampanyekan terus-menerus ya tentang pendidikan akhlak ini. Jadi kemarin saya ngisi halal bihalal di satu kampus di Cianjur ya. Karena semua universitas sekarang ini orientasinya masih bagaimana mendapatkan mahasiswa yang banyak. Saya bilang kalau kita sekarang masuk disrupsi, masalah akhlak ini tidak kita seriusi, maka kita nanti bisa gulung tikar kampus itu.
Karena semua pembelajaran sekarang bisa diambil alih oleh robot. Ya, yang sekarang nggak bisa digantikan oleh robot itu adalah hikmah, itu wisdom, itu akhlak. Gitu. Itu nggak bisa digantikan robot. Nah, jadi gimana sekarang? Ya, keunggulan kita di situ. Ya, jadi kalau sekarang kampus masih menjual gelar, hanya menjual keterampilan, itu internet sudah lebih canggih. Ya, jadi ini harus sama sekolah-sekolah itu. Kalau kita nggak segera ini, kita fokus kepada akhlak, ya, itu berbahaya sekali ke depannya. Ya, nah ini masalahnya mendidik akhlak itu berlawanan dengan konsep pabrik, gitu loh. Kan sekarang ada mahasiswa saya nulis disertasi doktor tentang seorang tokoh pendidikan. Saya tanya, kenapa Anda tulis itu? Dia hebat. Apa kehebatnya? Oh, dia jumlah muridnya bertambah terus. Ya, sekian ribu ketika dia mimpin lembaga pendidikan itu. Saya tanya, kalau kriteria utama kemajuan pendidikan itu adalah jumlah murid, itu pabrik roti, itu omset. Ya, jadi kalau akhlak, semakin banyak murid kita, semakin berat gitu. Ya, akhlak itu membutuhkan keteladanan, pembiasaan, membutuhkan doa, ya, motivasi. Nggak mudah. Ya, justru semakin sedikit murid, sebetulnya kesempatan membentuk akhlakul karimah lebih kuat gitu. Ya, jadi semakin banyak. Nah, ini nanti konsep pemerintah juga harus berubah ya, karena kami di kampus ini sangat dibatasi. Ini ada profesor pendidikan kita nih, Profesor Muhammad A.R. dari Aceh. Ya, beliau ketua Dewan Dakwah Aceh, profesor bidang pendidikan juga. Jadi konsep pendidikan kita ini dikonsep seperti pabrik gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, kita punya mahasiswa dikurang dari 20. Kampus disuruh merger sama yang lain. Lu gimana sih? Justru kalau mahasiswa kita itu sedikit lebih bagus kok. Saya kuliah S2 itu dari daftar sampai lulus saya sendirian. Berapa mata kuliah di ISTEK dulu saya kuliah itu. Paling mahasiswanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kalau istilah Prof. Alatas ya, kenapa beliau nggak menarik mahasiswa banyak, kata Prof. Alatas, saya mau mencetak singa bukan anak babi katanya. Anak singa itu sedikit, anak babi itu banyak itu. Maka filosofi Prof. Alatas itu pendidikannya, filosofinya singa, melahirkan singa. Beliau bilang, saya bukan mau melahirkan anak babi nanti dimakan singa. Nah, begitu Pak Safrol ya. Jadi bukan soal isu agama tadi ya, tapi yang justru urgent itu di roadmap itu adalah meletakkan ya iman takwa akhlak mulia itu di tempat yang terpenting dalam tujuan pendidikan kita. Silakan yang lain. Syukran Ustaz. Iya. Syukran juga pada Ustadz Safrol. Ada 3 penanya dan 1 pertanyaan lewat chat. Saya berikan dulu kesempatan ke Ustadz Rais Ali Sodikin. Tafadhol Ustadz. Ustadz Rais. Ya, silakan Ustadz. Halo Ustadz Rais. Mungkin tadi ini ada Ustadz Mas Rifan Jamil juga angkat tangan. Ya. Pak Dr. Mas Rifan, dia dokter juga. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Rifan? Lagi di kereta nih? Masih di kereta ini. Masya Allah. Dari Bandung. Iya. Saya gimana? Perhatikan DPR sama Presiden. Nah sekarang ini makin sulit untuk yang tidak main uang. Jadi ini informasi valid. Kemarin yang menang itu membagi 400.000 amplop. Jadi bayangkan itu isinya 100.000. Jadi 40 miliar. Itu hanya untuk calon pemilih, belum untuk baliho, belum untuk banner, belum untuk pertemuan, belum untuk kader, belum untuk sembako. Jadi ini bahaya besar Indonesia. Kalau ini makin banyak orang-orang yang menang karena cara demikian, nanti undang-undangnya pasti rusak.
mohon pencerahan seluruh DPI untuk menggerakkan pendidikan atau edukasi masyarakat bahwa kalau menerima itu sama dengan mendorong merusaknya Indonesia. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih, Mas Ivan. Nah, ini juga problem kita lah ya. Tapi dari di lapangan saya terima laporan memang ya, insya Allah kader-kader Dewan Dakwah gitu ya, jamaah Dewan Dakwah itu saya terima laporan itu nggak mempan dikasih uang, ya. Jadi pilihannya tetap. Kadang-kadang katanya ada ya udah kalau dikasih uang diambil aja, tapi nggak berubah pilihannya gitu. Nah itu perlu diperbanyak yang masyarakat yang sadar ya. Kalau dikasih uang begitu untuk memilih yang lebih buruk ya itu nggak boleh, itu haram gitu. Karena Rasulullah itu keras sekali dalam soal memilih ini ya. Kata Rasulullah SAW kan itu di kitabnya Siasah Syariahnya. Ibnu Taimiyah ada di muat hadis ini ya. Ya barang siapa yang memilih ya seorang untuk diberikan amanah, pada saat yang sama dia tahu ada yang lebih baik daripada yang dia pilih itu. Ya, maka faqad khanallaha wa rasulahu. Ya, dia sungguh telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi itu memang betul ya. Masalah memilih ini kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Nah, itu harus diperdidik ya, dididik dengan dalam sistem politik yang sekarang seperti ini ya, menurut saya ada dua ya cara untuk menang gitu. Satu, duit kita harus lebih banyak dari mereka. Nah, itu jadi duitnya harus lebih banyak ya untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Nah, ini kan susah nih. Yang kedua, harus betul-betul ya perjuangan itu dilandasi dan diatur dengan konsep Islam. Ya, jadi kalau mau berjuang itu harus dari konsepnya, tujuannya, caranya, niatnya itu harus betul-betul ikhlas fisabilillah. Baru di situ pertolongan Allah bisa turun. Ya, jadi dua itu. Kalau nggak punya duit ya sudah. Tapi kalau masih ya motivasinya sekedar berhenti untuk dapat kekuasaan, atau kadang-kadang dia nggak ngerti setelah berkuasa mau ngapain gitu. Itu nggak boleh. Kalau dalam Islam ya imamun adilun, imam yang adil itu nanti dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Makanya menjadi imam yang adil itu perlu ilmu, perlu kebijakan. Itu Mas Iman. Jadi memang ya dalam dakwah kita berusaha terus, insya Allah ya kalau di keluarga besar Dewan Dakwah itu saya dapat laporan jamaahnya sudah nggak tergoda oleh iming-iming tadi amplop dan lain-lain gitu. Ya bahkan ada seorang pimpinan pesantren, saya ke pesantren beliau ditawari 10 miliar. 10 miliar beliau tidak bergeser. Ya, tetap memilih yang ideal. Ya. Nah, begitu. Terima kasih. Baik, Ustaz. Ini ada ya. Ada dua, Ustaz. Mohon ya. Dari kolom chat saya bacakan dari Yan dari Bekasi. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dengan menghilangkan pelajaran agama dalam kurikulum nasional? Tadi sudah dibahas ya. Ini memperjelas bahwa gerakan komunis itu nyata. Dalam kurung ingat pernyataan komunis ya bahwa agama itu adalah candu. Terima kasih dari Yan. Nah, ini korban medsos ini. Nggak ada itu tuh berita-berita hoax itu ya. Siapapun yang jadi presidennya nggak akan bisa menghilangkan pelajaran agama ya. Karena itu perintah undang-undang. Yang jadi problem kita sekarang nih, Bapak Ibu sekalian, bukan soal pelajaran agamanya. Problemnya itu pelajaran agama ini itu kurang bermutu gitu loh. Sehingga guru maupun kurikulumnya ya itu memang perlu ditingkatkan. Ya, kenapa kurang bermutu? Karena memang anak-anak pinter kita itu nggak mau jadi guru agama. Itu problem utamanya sebenarnya. Jadi sering orang menyalahkan kok pelajaran agama cuma 2 jam. Ya, saya pernah ngisi guru-guru agama ya. Kemudian waktu itu saya masih dekat dengan Menteri Agama Pak
almarhum Pak Maftuh Basyuni, ya. Mereka mengusulkan supaya pelajaran agama ditingkatkan. Pak Maftuh Basyuni waktu itu sudah membentuk tim untuk menyusun kurikulum. Ya, saya pun masuk dalam tim untuk membuat buku ajar, karena saya mengusulkan supaya memang buku ajar ini perlu diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya. Tapi lebih penting gurunya. Jadi kalau ya anak-anak hebat nggak minat jadi guru agama, itu susah. Mau jungkir balik kayak apapun, kalau gurunya nggak layak mutu, tidak bermutu, ya apa namanya, susah. Nah, alhamdulillah Dewan Dakwah itu punya konsep, dan kita sudah menjalankan konsep itu. Kita pernah 3 angkatan di UPI Bandung, kerjasama resmi rektor UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, ya itu kerjasama dengan Dewan Dakwah. MOU-nya ada, zaman ketuanya Ustadz Suhada Bahri. Ya, saya waktu itu ketua bidang Qasul Fikri. Ya, jadi kami membuat kaderisasi guru agama tingkat S2. Ya, jadi harus ada langkah konkret untuk kita meningkatkan kualitas pendidikan agama kita. Jadi kepada guru agama saya bilang, Ustadz kenapa kok cuma 2 jam? Kenapa enggak 6 jam seminggu? Saya bilang pengalaman saya jadi anak SMA, 2 jam itu sudah jenuh. Saya takut kalau 4 jam, ya nanti siswanya malah bosen gitu loh. Jadi 2 jam itu efektifkan. Ya, 2 jam itu efektifkan. Insya Allah murid itu minta nambah. Dan sekarang problem kita banyak sekali. Problemnya pada kualitas guru agama itu. Nah, saya sampaikan pada teman-teman aktivis. Anak kita yang pinter mau nggak jadi guru agama? Bahkan para profesor bidang pendidikan itu saya tanya, Prof, anak Prof ada nggak yang jadi guru agama? jadi rupanya yang doktor bidang pendidikan itu kadang-kadang anaknya nggak minat jadi guru agama. Jadi kalau anaknya pinter, itu nggak milih kuliahnya pendidikan agama Islam. Karena saya ketua program dokter PAI gitu ya. Jadi saya sering nanya mahasiswa saya itu, bapaknya profesor bidang pendidikan, guru doktor bidang pendidikan. Guru saya tanya, anak bapak ada nggak yang ngikutin jejak bapak? Yang pintar saya. Jadi kadang-kala kalau yang pintar itu nggak di situ. Ada berapa profesor tuh saya tanya, nggak ada anaknya jadi guru agama. Nah itu evaluasi kita. Jadi saya itu gini ya, kita jangan suka menyalahkan yang lain dulu, gitu, yang luar dulu. Coba introspeksi deh di diri kita gitu. Sebab kita kalau nyalain pemerintah terus, betul pemerintah itu ada kelemahannya. Tapi sebetulnya ya kita itu dengan kemampuan kita tanpa pemerintah. Wah kita dijajah ratusan tahun itu, pondok pesantren kita dulu melahirkan ulama kok. Dulu pemerintah Belanda itu nggak dukung pendidikan Islam, bahkan memusuhi pendidikan Islam. Tapi kenapa dulu madrasah-madrasah kita, pondok-pondok kita dulu melahirkan pemimpin, melahirkan orang-orang hebat. Gitu. Jadi kita ini merdeka sebenarnya pendidikan. Pondok pesantren kita jumlahnya itu hampir 40.000 yang terdaftar di Kemenak sekarang. Itu bisa dikatakan 100% milik umat Islam. Nggak bergantung sama pemerintah. Ya, jadi orang Indonesia itu beda dengan kondisi di Malaysia. Itu enaknya. Sebenarnya kita ini punya kemandirian, lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, begitu ya tadi itu tentang pendidikan agama. Jadi kalau ada mengatakan pemerintah akan menghapus, enggak ada itu. Coba lihat itu hoax gitu. Sedih juga saya kan udah terima begini, banyak sekali yang menanyakan pelajaran agama mau dihapus. Itu undang-undang Sisdiknas itu mewajibkan pendidikan agama. Enggak boleh ya. Insya Allah lah ya. Siapapun nanti yang ditetapkan MK ini jadi presiden, ya itu nggak akan bisa menghapus pelajaran agama. Itu aja walau alam bisawab ya. Baik Ustadz, ini masih ada 2 pertanyaan lagi dan mungkin ini terakhir ya. Ya. Ada 3 sebenarnya, tapi yang di kolom chat saya mintakan untuk mengirimkan lewat WA, nanti insya Allah untuk Ustadz bisa jawab di kesempatan berikutnya. Yang pertama, yang berikutnya ada dari Ustadz Iskandar. Ustadz, mohon silakan singkat, tepat, karena waktu kita tinggal 10 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iskandar dari Bandung, anak Aceh yang di Bandung. Salam Ustadz Adian. Tadi saya melihat ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama,
kualitas guru yang khususnya PAI ya, pendidikan agama Islam itu nggak bermutu. Ini Anda mungkin saya korelasi keponakan saya juga mengambil studi itu. Terus saya tanya, kenapa kamu ngambil ini? Ya karena nggak ada yang lain gitu. Oke, dia nggak lewat yang lain, dia ambil itu. Terus dia bilang lagi, eh, ternyata udah jadi guru pun kehidupan nggak terjamin gitu. Nah, kalau seandainya PAI ini gajinya tinggi, orang akan Ustadz Iskandar Ya, suaranya suaranya hilang Ustadz. baik Ustadz, mungkin kita hold dulu ya. Nanti kalau beliau akhlak, kita akhlak. oh Ya, ya. singkat. Baik. Tapi saya tuh senangnya sains gitu. Seandainya kalau ada guru agama bisa bermantelkan juga sains atau guru agama tentang bisa sejarah, itu jadi lebih menarik gitu. Itu bagaimana menurut Ustadz Adian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Iya benar Ustaz, memang begitu harusnya. Guru agama itu ulama, harus yang paling pinter. Dan dia nggak boleh hanya menguasai ulumuddin. Ya, namanya kandungan agama, kandungan Al-Quran itu ya tentang sains, tentang sejarah. Ya, jadi ini karena cara pandang tadi guru itu, ini tantangan materialisme itu berat sekali gitu ya. Jadi sesuatu itu dinilai tinggi kalau duitnya banyak, kan gitu masalahnya. Karena guru agama gajinya kecil, maka dipandang rendah. Ini harus diubah dengan konsep jihad. Ya, pendidikan itu jihad, bukan bisnis. Gitu. Jadi kalau guru itu sebagai mujahid, dia sebagai guru agama niatnya berjihad. Orang mujahid itu rizkinya ditanggung oleh Allah, nggak usah khawatir. Itu sebenarnya justru dengan konsep iming-iming materi itu yang merusak. Kan kita gampang aja, cara memperbaiki pendidikan itu kan mahfudotnya terkenal. At-tariqah ahamu minal madah, wal ustadu ahamu minal tariqah, waruhul ustad ahamu minal ustad. Metode lebih penting dari materi. Guru lebih penting dari metode. Jiwa guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Nah, merusak pendidikan kita, rusak jiwa guru. Jiwa guru rusak kalau dia materialisme. Karena mengajar ilmu itu tinggi sekali pahalanya gitu loh. Jadi jangan dihitung dengan uang, rugi itu. Ya, jadi guru agama itu Masya Allah. Nah, cara pandang ini yang penting, worldview tadi saya bilang. Harusnya kan tadi saya bilang makanya, saum Ramadan kita itu harusnya menjaga itu. Ya, jadi jangan setelah Ramadan jadi sekuler gitu loh. Ketika Ramadan nggak sekuler, ya, mau untuk mencapai akhirat. Dan coba bayangkan ya, mengajar Al-Fatihah saja. Gimana bisa dihitung dengan uang? Orang yang kita ajar Al-Fatihah itu bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Ya, jadi ini yang harus, tadi saya bilang saya nggak jauh-jauh ya. Para santri saja yang 6 tahun di pondok, setelah dapat ilmu yang begitu mulia, begitu tinggi, itu merasa seperti nggak punya ilmu itu. Makanya saya sekarang mementingkan kalau para santri dari lulus dari At-Taqwa ini saya minta ngajar dulu dah yang penting supaya berkah ilmunya. Ya, jadi ilmu itu diajarkan supaya berkah. Dan Allah akan nambah ilmu yang diajarkan gitu. Jadi itu tadi Ustadz Iskandar. Jadi konsep guru itu bukan tukang ngajar bayaran. Guru itu mujahid intelektual. Ya, ini nanti kita bahas. Sudah pernah kemarin kita bahas ya konsep ini, tapi ini perlu untuk kita tekankan lagi. Karena memang ini berat gitu. Jadi saya bilang itu berat. Nggak apa-apa, memang juang. Ujian iman kita di zaman materialisme itu seperti ini. Ya, dan guru ya begitu. Saya dulu jadi guru, lulus IPB saya, jadi guru biologi, gaji saya 50.000 sebulan. Ya, dan seminggu udah habis duit itu 50.000 tahun 90-an tuh. Ya, nggak apa-apa waktu itu. Ya, niat jadi guru kita bukan cari uang. Ya, tapi kita yakin Allah itu akan berikan rezeki dari arah itu. Karena guru yang cinta ilmu, cinta dakwah,
Bapak saya itu guru SD, bahkan guru gambar. Guru SD, bapak saya itu guru gambar. Tapi langganan majalahnya itu majalah Al-Muslimun, majalah Panji Masyarakat itu. Jadi buku-buku apa namanya karya banyak ulama itu dibaca. Saya melihat dulu budaya ilmu ini berkembang. Nah itu guru itu kalau dia seneng ilmu, seneng dakwah itu ya. Insya Allah ya, bukan saya mengatakan guru agama tidak bermutu ya, tapi kita perlu tingkatkan kualitas. Yang jadi guru agama menurut saya itu harus yang paling pintar. Ya, harus yang paling pintar. Jadi kalau punya anak pintar, didik jadi guru agama. Sekaligus jadi dokter gitu loh. Jadi jangan tanggung ya. Ya, makanya kan kenapa saya sarankan yang dokter-dokter yang lain itu jadi yang di sains ya itu belajar jadi guru agama. Ada yang kalau di UIK udah banyak ya dokter-dokter yang dokter sains yaitu apa namanya mengajar agama. Dan memang beda di kampus UIK itu ya, yang jadi dosen agama itu S1-nya ITB, tapi dia dokter. Ya, dia ngajar di Fakultas Teknik kan gitu maksudnya. Dia dosen agama di Fakultas Teknik. Dia S1-nya ITB, ya. S2 pendidikan, S3 pendidikan. Nah, dia jadi dosen agama, itu lain. Apalagi dia punya semangat jihad tadi. Nggak dipandang remeh gitu oleh mahasiswa. Nah, itu maksud saya. Dan itu udah kita buktikan. Memang yang kita cari yang jadi guru agama, jadi dosen agama itu orang-orang terbaik. Ya, bukan hanya ilmunya tinggi, tapi harus soleh dia sebagai guru itu. Begitu ya, terima kasih. Insyaallah. Baik, Syukran Ustaz. Satu lagi tadi ini permohonan benar ini dari Bu Sumarti pengen bicara katanya. Iya. Sebagai tanya terakhir Bu ya. Insyaallah Ustazah Sumarti, mangga tawadol silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepat 1 menit Ustadz. Jazakallah Ustadz Adian pencerahannya hari ini perlu saya sampaikan ini untuk keributan yang selama ini dengan kurikulum merdeka. Jadi Bapak dan Ibu, justru kurikulum merdeka saat ini adalah waktunya kita sebagai sekolah-sekolah Islam itu menunjukkan keciriannya karena ada yang namanya kurikulum operasional pendidikan itu semua tujuannya itu diserahkan kepada sekolah. Nah, sayangnya ini tidak banyak ditangkap oleh sekolah-sekolah Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi mohon ini dijadikan momentum untuk membuat kurikulum yang memang bisa terukur dan memang bisa terpercaya berdasarkan worldview Islam. Satu. Yang kedua, guru agama itu sebenarnya bukan hanya guru mapel, tapi semua guru adalah guru agama. Sehingga proses berpikir itulah yang lebih penting, karena itulah kenapa kami di Yayasan Bening Indonesia itu menerapkan 7 literacy yang mulai dari Maratibul Ilmi. Jadi saya terima kasih kepada UIK yang telah men-sweet otak saya untuk Maratibul Ilmi ini, dan terima kasih Ustadz Adian selama ini sudah membimbing disertasi saya untuk lebih benar lah gitu untuk bagaimana menanam pola pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu mohon izin untuk tidak hanya menyalahkan tapi apa yang sudah kita kerjakan untuk di sekolah-sekolah kita. Nah, yang lebih penting kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk, lihat saja apakah masjid-masjid di sekitar kita itu sudah ramai atau belum. Itu bisa jadikan proyek, dan proyek itu bisa masuk ke semua mata pelajaran. Terima kasih, tepat 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, nanti Bu Sumarti ini perlu nih di forum kita berikutnya untuk lebih praktis ya, karena beliau ini praktisi ya, praktisi pendidikan, guru juga ya, insya Allah pengalaman lapangannya, karena memang di lapangan ini kadang-kadang Bu Sumarti ya konsepnya begitu, cuma ada ya pejabat-pejabat di daerah pendidikan yang kadang-kala dia nggak paham konsep kurikulum merdeka itu. Nah, itu kasihan sekolah yang diawasi, beberapa keluhan seperti itu. Tapi kalau yang pas dapat pengawasnya, dapat ini paham, itu enak ya, bisa akomodatif terhadap kreativitas masing-masing sekolah itu. Ya, jadi itu memang saya melihat sebetulnya kurikulum merdeka ini mengarah kepada otonomi yang semakin luas ya, baik guru maupun sekolah. Ya, tapi pernah saya tulis artikel supaya lebih merdeka lagi. Ya, masih kurang menurut saya gitu ya. Udah ini lumayan, tapi
perlu merdeka lagi ya. Bahkan kalau bagi saya setuju dengan gagasan Prof. Nanang Fatah ya, pendidikan itu based on result Siap. ya, jadi bukan based on proses. Jadi pendidikan itu yang penting adalah resultnya. Ya seperti ginilah TOEFL gitu kan. Kamu mau belajar TOEFL pada siapapun, mau belajar sama tuyul, terserah. Yang penting kamu bisa TOEFL kan gitu. Yang penting kamu bisa bahasa Inggris. Nah gitu. Prof. Nanang Fatah itu idenya menarik. Dia bilang kan yang penting hasilnya. Misalnya target lulus SD, misalnya kata beliau kan bisa lompat 1 meter. Ya sudah. Mau dia pakai seragam, nggak pakai seragam, mau dia belajar di mana, yang penting dia bisa lompat 1 meter kan itu. Jadi bukan based on proses. Nah kita sekarang ini based on prosesnya ini masih terlalu berat gitu ya. Jadi yang penting kan kamu saya suruh beli roti ya kan, udah rotinya ini, nggak usah mereknya apa ya. Nah ini pelan-pelan ya ke sana ya. Tapi itu memang juga sejalan ya. Apakah pendidikan kita ini kan tarik ulur nih Bu Sumarti antara sudah saatnya bisa dipercaya nggak sih? Gitu loh. Kadang-kadang ketika pemerintah memberikan kepercayaan sekian ya, itu siap nggak? Sebab kadang-kadang ternyata guru-guru kita ini ketika diberikan kemerdekaan dia itu nggak siap juga. Betul itu Ya. Ustaz. Justru itu yang mengerikan itu justru dari sekolah-sekolah Islam Ustaz, karena di daya bacanya yang sangat rendah, terus kemudian akhirnya hanya blaming, bukan untuk untuk searching gitu. Ya, ini nanti kita kita bedah ya untuk Siap, Ustaz. kemajuan kita, peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan. Makanya kenapa saya selalu bilang ya, siapapun presidennya, siapapun menterinya, kita harus punya roadmap sendiri. Ya, itu yang jadi jangan bergantung. Jadi kalau kita sudah punya roadmap sendiri, kita punya konsep sendiri, insya Allah tujuan kita itu bisa tercapai. Ya, akhirnya generasi gemilang 2045 itu, insya Allah. Ya, pas nanti insya Allah 2045 umur saya 80 tahun, insya Allah. Ya, jadi pas kalau saya jadi presiden udah umur 80 tahun. Ya, di atasnya Prabowo. Ya. Bercanda dikira serius. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian kajian kita ya. Tapi ini saya ingatkan juga, maksudnya gini, bukan berarti nanti kita mengabaikan proses ya. Yang Prof. Nanang Fatah tadi bukan nanti proses itu bebas sama sekali, enggak, tetap saja. Ya, beliau misalnya mengusulkan supaya SD itu cukup 4 tahun gitu beliau. SMP 2 tahun, SMA 2 tahun cukup gitu. Tapi kurikulumnya yang dinamis, disesuaikan dengan dinamika sosial. Nah, usul beliau itu ke pemerintah belum dipenuhi. Ya. Mungkin terakhir dosen ya. Ini ada profesor kita, Profesor Muhammad AR dari Aceh. Mohon sepatah dua patah kata dari beliau lah. Ya. Silakan, Prof. Profesor Muhammad AR masih bersama kita? Silakan, Prof. Silakan, Prof. Masih di mute, Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali, Ustaz. Bisa didengar nih? Ya, tapi suaranya ada gangguan nih. Gangguan ya? Ustaz. Iya. Begini, susah saya cabut nih. Iya, boleh. Nggak usah pakai ya. apa? Nggak pakai iPhone lagi. Nggak pakai kamera nggak apa-apa ya. Oke. Alhamdulillah banyak kali ilmu yang kita peroleh dari Pak Tua. Bicara tentang pendidikan nasional, memang siapapun tidak bisa merubah itu undang-undang pendidikan, apalagi undang-undang Sisdiknas.
Itu mungkin mudah-mudahan itu seperti dia ingin merubah Quran. Jadi karena yang punya pendidikan itu kita umat Islam. Kalau yang dirubah oleh orang-orang yang sedikit itu ya seperti sekarang inilah kita harus bersatu melawan kezaliman, kecurangan. Nah, walaupun persoalan kita tidak menang itu tidak jadi masalah. Yang penting kita telah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani dan juga bertentangan dengan agama kita, maka kita harus lawan. Ya sekedar kemampuan. Nah, sebab hari ini kita lihat hampir di semua sudut pendidikan kita bukan sedang dicoba, maka sudah dia rambah semuanya yang ada nilai-nilai mengandung nilai-nilai pendidikan Islam itu dirubah. Dan sekarang apalagi model moderasi beragama. Itu kiblatnya saya dengar dan saya juga punya kawan, kiblatnya Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab sekarang kiblat Kementerian Agama untuk moderasi beragama. Moderasi agama yang saya tahu itu yang kawan-kawan bilang yang barusan pulang dari Uni Emirat Arab. Di situ paling banyak orang Hindu, India bekerja di situ, ramai sekali. Kemudian yang paling subur lagi Yahudi paling banyak di situ. Sehingga pemerintah membuat sinagog, membuat kuil. Kalau moderasi yang mereka mau adalah azan sekali di pusat kota, yang masjid-masjid lain tinggal buka mic saja, buka radio, semua satu kali aja. Kalau khutbah, bagaimana teks yang ada di pusat, begitu aja baca, dengar aja. Jadi imam, khatib itu seperti robot. Yang diutamakan di situ adalah pendidikan yang ada di pendidikan kita yang di Kemenak itu, moderasi itu adalah amal ma'ruf saja. Sedangkan nahi mungkar tidak boleh disentuh sama sekali. Inilah yang sekarang lagi dikembangkan. Saya tanya sama kawan-kawan yang baru pulang dari Indonesia, inilah yang paling diagung-agungkan. Saya dengar hari ini ada musibah berat kali di sana. Apa betul? Apakah gara-gara terlalu mereka lebih suka, lebih senang, lebih bahagia, lebih menyukai kepada orang-orang non-Muslim daripada saudaranya di Palestina? Mungkin itu kita juga Dian, ini kita orang Dewan Dakwah. Tapi yang ditanya tadi, saya punya anak 5, 3 guru agama itu, mengajar agama. Insya-Allah. Alhamdulillah. Dan 3 itu hampir semua anak saya itu pendidikan agama. Itu supaya nanti orang tanya, jangan anak bapak begini apa? Tidak, semua saya arahkan kepada agama. Karena saya pikir kan ke depan ini nggak ada orang yang membela agama. Yang membela hanya uang dan tahta. Mungkin ini saja dari saya, Pak Dian. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan bagi yang belum sempat untuk bertanya atau waktunya, silahkan bisa langsung ke handphone saya ya. Kalau dipandang memang masalahnya cukup penting, silahkan dicatat nomor handphone saya 0813 satu sen, ditulis saja handphone saya 0813 80 555 166 ya, jadi 0813 ya 80 555 166. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan ridho dan perlindungan pada kita semua.